Oleh sebab itu, marilah kita memuji Tuhan dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 3, bait yang pertama, bait yang kedua, dan bait yang keempat. Kami puji dengan riang. Sidang jemaat Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadapannya. Dalam ibadah minggu ini, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga. Jemaat silakan duduk. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing, Shalom. Kita bersyukur hari ini kita boleh berjumpa kembali sekalipun terbatas hanya melalui media sosial. Tetapi kita boleh bersama-sama menyiapkan diri untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Bersama-sama kita boleh menikmati kasih karunia Allah di dalam persekutuan yang kita lakukan pada minggu pagi ini. Firman Tuhan yang mendasari ibadah kita di dalam minggu Eksaudi hari ini terambil dari Yohanes 12 ayat 32 yang demikian. Yesus berkata, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Begitu rindunya Tuhan kita untuk bisa hidup bersama-sama dengan setiap orang percaya. Oleh karena itu hendaknya kita merespon panggilan Tuhan dan mau bersedia untuk percaya kepada Dia, sehingga kita betul-betul hidup dekat dengan Tuhan kita. Amin.
Mari kita naikkan pujian Kidung Jemaat 355 ayat 1 sampai 3. Yesus memanggil. Sidang jemaat, kita akan melanjutkan puji-pujian bagi Tuhan melalui kita bermazmur. Mazmur pujian pada hari Minggu ini terdapat dalam Mazmur 27 ayat 1 sampai 14. Kita akan menyampaikannya secara bersautan. Aman dalam perlindungan Allah, dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku, Untuk memakan dagingku. yakni semua lawanku dan musuhku, Mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. sekalipun tentara berkemah mengepung aku, Tidak takut hatiku. sekalipun timbul peperangan melawan aku, Dalam hal itu pun aku tetap percaya. satu hal telah kuminta kepada Tuhan, Itulah yang kuingini diam di rumah Tuhan, seumur hidupku menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati baiknya sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu, Maka sekarang tegaklah kepalaku. mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku. Maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, Namun Tuhan menyambut aku.
Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, Dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, Sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Di negeri orang-orang yang hidup, Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ia nantikanlah Tuhan. haleluya. Amin. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, kini diberi kesempatan kepada kita untuk mengakui segala dosa-dosa kita dan mohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang melimpah dengan kasih setia, di hadapan-Mu kami menundukkan diri untuk menyatakan rasa syukur kami kepadamu ya Allah. Sebab Engkau tiada henti memberkati kehidupan kami. Di dalam kasih-Mu Engkau selalu menaungi kami, sehingga kehidupan kami aman dan tentram di dalam pelukan-Mu. Tetapi kami sadar ya Bapa, sebagai anak-anak pilihan, kami belum sepenuhnya hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bahkan ketika Tuhan menawarkan pertolongan, keselamatan dengan cuma-cuma, seringkali kami menolak ataupun meragukan-Mu. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Bapa, terkadang iman kami menjadi lemah dan goyah oleh karena berbagai pergumulan yang kami hadapi. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Bapa, bahwa belum dengan sungguh hati kami mengasihi sesama, terlebih lagi mengasihi Engkau. Oleh karena itu ya Bapa, saat ini kami menundukkan diri di hadapan Tuhan Allah, mengaku segala dosa pelanggaran kami dan mohon pengampunan-Mu. Berkenan kiranya Engkau Bapa mencurahkan air kehidupan bagi setiap kami yang percaya, mengampuni dosa-dosa kami dan melayakkan kami untuk menerima anugerah kehidupan yang baru. Terima kasih Bapa atas pengorbanan yang sempurna yang sudah Engkau kerjakan di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Kami mengaku semua dosa ini dan mohon pengampunan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Allah dan mau bertobat, kepadanya tentu diberikan anugerah pengampunan dosa yang didasarkan hanya karena kasih karunia Allah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya mengundang kita semua untuk berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita semua di dalam Yohanes 16 ayat 13 demikian. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dalam dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kiranya firman Tuhan ini semakin meyakinkan kita bahwa Tuhan sudah mengutus Roh Kudus-Nya untuk menaungi kita di dalam segala keadaan. Mari kita menaikkan pujian NKB 119 ayat 1 dan 3. Nyanyikan lagi bagiku. Sungguh mulia dan
Jemaat silakan duduk. Saudara-saudara, tiba saatnya kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-39. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati, kita mohon tuntunan Roh Kudus. Mari berdoa. Berfirmanlah bagi setiap kami umat-Mu, ya Allah, yang di dalam kerinduan besar telah membuka hati dan pikiran kami untuk mendengar suara-Mu. Bapa sendiri kiranya mengurapi kami dengan urapan Roh Kudus, sehingga firman yang kami terima menguatkan tubuh rohani kami. Beri kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba, supaya kami sungguh-sungguh di dalam mendengar dan melakukan firman-Mu dengan setia. Hamba yang Tuhan pakai untuk memberitakannya Engkau urapi dan kuduskan. Di dalam segala kelemahan dan keterbatasan hamba, Engkau sendiri kiranya yang berbicara bagi seluruh umat. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima firman-Mu hari ini. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan membacakan sabda Allah hari ini dari Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-39. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengar, merenungkan dan melakukan sabda Tuhan ini dengan setia di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Shalom. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang aliran air hidup, di mana Tuhan Yesus sedang menyampaikan tentang berita kedatangan Roh Kudus, yaitu Roh penghibur, Roh yang akan menolong, yang menguatkan iman orang-orang percaya ketika Tuhan Yesus sudah kembali ke surga. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita berbicara tentang air, tentu ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Kita bangun tidur tadi udah minum air supaya gak seret ya. Di dalam keseharian kita selalu membutuhkan air untuk dikonsumsi. Air dapat memberi kita kehidupan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, air seperti apakah yang benar-benar bisa memberi kehidupan yang bukan hanya hidup di dunia ini, tetapi kehidupan yang kekal. Oleh karena itu saudara-saudara, melalui air yang akan kita renungkan hari ini, kita diajak untuk belajar bersama, supaya tidak hanya sebatas memikirkan kebutuhan jasmani saja, tetapi juga penting bagi kita untuk memperhatikan pertumbuhan rohani. Sehingga bukan hanya kita gemuk secara fisik atau sehat secara jasmani, tetapi bagaimana juga kita memiliki kerohanian yang sehat. Saudara yang diberkati Tuhan, konteks firman Tuhan hari ini di dalam Yohanes 7 itu berada pada masa hari raya Pondok Daun. Orang Israel punya 3 hari raya yang cukup terkenal dan taat mereka rayakan. 1 Paskah, 2 hari raya Pondok Daun, dan yang ketiga adalah hari raya 7 Minggu. Hari raya Pondok Daun atau hari raya Tabernakel itu dirayakan selama 7 hari penuh.
di mana orang-orang Yahudi harus membangun pondok-pondok kecil, dan kemudian selama 7 hari itu mereka akan tinggal di pondok-pondok itu. Mengapa harus buat pondok? Ini menjadi suatu peringatan ketika Allah menuntun mereka keluar dari bangsa Mesir. Kemudian hidup di padang gurun dengan nomaden, dengan mendirikan pondok-pondok. Di dalam perayaan itu selama 7 hari yang juga biasanya ditutup pada hari yang ke-8, ada suatu prosesi yang dilakukan oleh para imam, yaitu dengan mengambil air dari kolam Siloam, kemudian membawanya ke bait suci, lalu mempersembahkan korban pencurahan di sana. Jadi dengan menggunakan air dipersembahkan korban pencurahan di mezbah bait suci. Kenapa pakai air? Air mengingatkan akan penyertaan dan berkat Allah ketika mereka di gurun. Kita tahu bahwa di gurun itu susah untuk menemukan air. Tetapi umat Israel mendapatkan air yang melimpah. Bahkan air itu juga mereka terima selanjutnya ketika mereka sudah di tanah perjanjian. Berupa air hujan, berupa mata-mata air yang melimpah, yang bisa mereka nikmati. Sehingga hari raya Pondok Daun juga menjadi peringatan hari raya syukur panen yang mereka boleh rasakan. Karena ada air yang mengalir di lahan, kemudian tumbuh-tumbuhan bertumbuh dengan baik dan ada hasil, sehingga itu menjadi panen yang besar yang patut disyukuri. Air yang dimaksud di sini juga adalah Roh Allah yang mengacu dari kitab Yesaya pasal 12 ayat 3, itu tentang janji keselamatan. Yesaya 12 ayat 3, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jadi itu sedikit gambaran tentang Hari Raya Pondok Daun. Mungkin yang sekarang kita pakai sebagai perayaan unduh-unduh juga, sebagai suatu rasa syukur atas panen yang sudah Tuhan beri. Ketika Hari Raya Pondok Daun, Tuhan Yesus juga datang ke Yerusalem. Dia juga bersama-sama dengan orang Yahudi lainnya merayakan Hari Raya itu. Tetapi lebih daripada sekedar merayakan, Tuhan Yesus datang ke Yerusalem untuk bersaksi tentang siapa dirinya. Memang ketika Tuhan Yesus bersaksi ada berbagai respon ya. Ada orang yang menolak dia, gak terima. Ada orang yang meragukan dia, ada orang juga yang percaya bahwa dia adalah Mesias. Orang yang diutus oleh Allah untuk memimpin, untuk menyelamatkan umat Israel. Pada hari yang terakhir, kemungkinan ini di hari yang ke-8 setelah 7 hari mereka melakukan perayaan Hari Raya Pondok Daun, Tuhan Yesus berdiri dan menyampaikan tentang janji kehadiran Roh Allah, yaitu Roh Kudus. Dalam hari ke-8 biasanya sudah tidak ada lagi pencurahan air seperti yang dilakukan dalam 7 hari sebelumnya selama prosesi pencurahan dilakukan di mezbah Allah. Ketika tidak ada lagi air yang dicurahkan, di situ justru Tuhan Yesus mengangkat suatu topik yang sangat mengejutkan umat. Dengan mengundang, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ketika tidak ada lagi pencurahan air yang dilakukan oleh para imam, Tuhan Yesus menyadari para umat itu haus, dan barang siapa itu haus, datanglah kepadaku. Saudara-saudara, yang Tuhan Yesus maksudkan bukan hanya sekedar haus dalam artian jasmani atau fisik kita yang membutuhkan air untuk minum. Tetapi ada makna yang tersirat yang ingin Tuhan Yesus sampaikan. Barang siapa haus, datanglah kepadaku, sebab aku adalah air hidup yang bisa memberi kehidupan bukan hanya secara fisik tetapi juga kehidupan yang kekal. Undangan yang Tuhan Yesus sampaikan ini bersifat universal ya, kepada semua peziarah yang datang pada waktu itu, yang memang tujuannya untuk beribadah dan merayakan perayaan Pondok Daun. Semua diundang, siapapun yang haus. Aku akan memberi kelegaan. Mereka yang percaya dan menerima Kristus seperti air yang hidup akan menerima kelegaan, yaitu kehidupan yang kekal.
Tetapi lagi-lagi saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus menyampaikan undangan ini, ada berbagai macam respon. Ada yang mau percaya bahwa dia adalah nabi dan Mesias, tetapi juga ada orang-orang yang tidak percaya. Barang siapa percaya, yang dimaksudkan oleh Yesus di situ, barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Barang siapa percaya, yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengaku dan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya berarti memiliki hubungan pribadi dengan Allah, tinggal di dalam Dia. Aliran-aliran air hidup ini mengacu pada kitab Yehezkiel, di mana ketika Yehezkiel mendapat penglihatan di dalam pasal 47 bahwa bait suci yang baru dibangun itu mengalir air seperti sungai, kemudian dari mata air kemudian menjadi seperti sungai yang begitu besar. Ada berkat Tuhan yang mengalir, ada kehadiran Allah di sana. Tuhan Yesus menawarkan kepuasan secara rohani yang tidak akan pernah habis. Dari sini kita melihat ada hubungan paralel, di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia adalah air hidup, dan Roh Kudus yang ada dalam setiap orang percaya adalah aliran-aliran dari air hidup itu. Aliran-aliran air hidup yang mengalir dalam setiap pribadi orang percaya, yang membuatnya atau membangun iman kepercayaan orang-orang kepada Kristus. Jadi saudara-saudara, sangat jelas kenapa Tuhan Yesus mengangkat topik air, karena memang pada waktu itu umat Israel sedang merayakan hal itu di dalam suatu prosesi, melambangkan suatu berkat. Bagaimana bait suci juga melimpah dengan air, bumi, tanaman mendapat kehidupan sehingga di situ ada syukur. Jadi kesaksian Yesus tentang dirinya yang adalah air hidup ini berdasarkan pada suatu realita yang sedang dihadapi oleh orang-orang Yahudi atau peziarah yang datang pada waktu itu. Jadi kalau kita melihat topik yang Tuhan Yesus angkat adalah topik yang memang hangat dan sedang mereka rasakan pada waktu itu. Saudara-saudara, dari apa yang Tuhan Yesus sampaikan hari ini kepada para peziarah yang sedang merayakan Hari Raya Pondok Daun, juga kepada kita yang merenungkannya, mari kita kembali mengambil refleksi dari firman Tuhan ini. Ada beberapa hal yang perlu kita refleksikan dan tanyakan dalam diri kita. Yang pertama, saudara-saudara, seandainya saudara ada di sana, berada di hadapan Tuhan Yesus, lalu saudara diundang oleh Tuhan Yesus untuk menerima air kehidupan itu, apa respon saudara? Apakah saudara akan ragu? Apakah saudara akan langsung menerimanya dan percaya? Atau sebaliknya saudara akan menolaknya? Ini pertanyaan atau ajakan yang serius yang ingin Tuhan sampaikan. Jadi bukan hanya sekedar menanyakan siapa yang haus, ayo datang kepadaku. Tapi Yesus benar-benar dengan sungguh-sungguh mengatakan, ayo yang haus, yang membutuhkan keselamatan, datang kepadaku. Karena memang demikian, di dalam introitus dikatakan, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Dari undangan ini kita melihat bahwa ini adalah upaya Tuhan untuk menarik semua orang datang kepadanya. Tuhan mengundang setiap yang hadir, juga mengundang saya dan saudara untuk datang kepada Dia, supaya kita dapat menerima kelegaan. Tuhan mengundang kita supaya kita menjadi bagian dari dirinya, supaya kita mewarisi kehidupan di dalam kerajaan Allah. Apa sesungguhnya respon yang Tuhan Yesus hendaki dari orang-orang pada waktu itu? Tuhan Yesus menghendaki supaya orang jawab, iya Tuhan, saya haus dan saya mau datang kepada Engkau. Jadi itu pun yang Tuhan kehendaki, jawaban dari saya dan saudara. Iya Tuhan, saya percaya Engkau, saya mau mengikut Engkau. Disertai dengan kesetiaan dan ketaatan, juga berbagai konsekuensi yang harus kita terima. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagian selanjutnya, baiklah ia datang kepadaku.
Tuhan Yesus menawarkan yang haus silahkan minum di sana. Enggak. Yang haus baiklah datang kepadaku. Ini berarti apa? Di dalam diri Yesus ada air yang melimpah yang bisa memberi kelegaan. Tuhan Yesus sanggup memberi kelegaan di tengah-tengah kehidupan dunia yang membuat kita haus dalam banyak hal. Haus karena banyaknya masalah, beban, persoalan kehidupan. Haus karena rasa sakit, penyakit yang tidak kunjung selesai, juga di dalam situasi pandemi seperti sekarang. Kita haus dan membutuhkan kelegaan dari kondisi ekonomi yang terpuruk. Bahkan kita haus dan membutuhkan kelegaan dari kutuk dosa yaitu maut. Saudara-saudara, kita harus menyadari dalam kondisi haus di tengah-tengah dunia ini kita membutuhkan keselamatan. Kita membutuhkan kelegaan. Dan dari mana? Kelegaan itu hanya datang dari Kristus. Hanya ada di dalam Kristus. Saudara-saudara, ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong, bukan saya ya. Baiklah ia datang kepadaku dan minum. Tuhan sendiri yang katakan bahwa baiklah dia yang haus datang kepadaku. Kita yang bergumul berat di dalam berbagai pergumulan dunia, jangan ragu datang kepada Kristus. Karena dia sanggup untuk memberi kelegaan. Jangankan persoalan-persoalan dunia, keselamatan kekal melalui kematian yang sudah dikalahkannya sanggup ia lakukan. Jadi kalau kita punya Tuhan yang adalah sumber dari segalanya, kenapa kita harus membiarkan diri kita haus di tengah-tengah dunia ini? Lalu yang terakhir, saudara-saudara, jika kita telah menerima Kristus sebagai sumber mata air kehidupan, lalu kita telah merasakan aliran-aliran air kehidupan melalui tuntunan Roh Kudus di dalam setiap hati orang percaya. Maka dengan begitu tidak cukup berhenti sampai di sana. Kita juga harus siap untuk menjadi pipa-pipa dari saluran air itu. Sehingga kita bisa memberkati, kita bisa melegakan juga banyak orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana caranya? Kita harus memberi diri. Kita peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Kita memiliki hati yang berbelas kasih. Ketika saudara dan saya harus menjadi pipa yang mengalirkan aliran-aliran air hidup itu, maka jangan pernah takut bahwa kita akan kekurangan air. Airnya akan terus mengalir. Ketika kita menjadi saluran berkat Allah, berkatnya akan terus mengalir. Sehingga kita tidak perlu takut kekurangan atau kekeringan. Menjadi saluran berkat Allah bisa dalam banyak hal. Minggu lalu dalam Minggu Rogate kita belajar berdoa. Berdoa adalah bentuk kepedulian yang bisa kita nyatakan dengan mudah kepada sesama. Mungkin juga di dalam berbagi berkat, perhatian, empati, dukungan di dalam segala hal, lebih-lebih di dalam situasi sulit seperti sekarang. Oleh karena itu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita mau memberi diri menjadi pipa-pipa berkat, pipa-pipa aliran air yang akan dipakai Tuhan untuk menyalurkan air kehidupan bagi orang-orang yang belum melihat Dia. Sehingga di dalam tuntunan Roh Kudus dan aliran-aliran Roh Kudus dalam diri kita, orang-orang lain di sekitar kita boleh juga diberkati. Kita boleh menjadi saksi dan menjangkau mereka yang lemah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat teduh sejenak. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama segenap orang percaya di segala tempat dan abad, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah live streaming pada pagi hari ini. Kami atas nama majelis mengucapkan banyak terima kasih. Dan untuk selanjutnya kita akan mendengarkan warta jemaat dalam minggu ini, yaitu ibadah Minggu Pentakosta pertama dan juga sakramen baptisan dewasa. Itu akan diadakan pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 pada pukul 8 pagi. Kita memakai liturgi bahasa Indonesia, ibadah diadakan secara online. Untuk persiapan dalam baptisan dewasa itu akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 pada pukul 7 malam. Pelayanan kata kesasi dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 18 WITA di gedung gereja. Untuk pelayanan konseling pranikah diadakan setiap hari Selasa dan Sabtu pada pukul 18 WITA di gedung gereja. Untuk pelayanan ibadah rumah tangga itu akan diadakan pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 pada pukul 19.30 WITA, diadakan secara online. Untuk pelayanan ibadah kaum ibu itu akan diadakan pada hari ini pada tanggal 16 Mei itu pada pukul 11 WITA, diadakan secara online melalui aplikasi Zoom. Kami majelis juga mengucapkan selamat ulang tahun pada Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan juga kita mendukung saudara-saudara kita yang sakit dalam minggu ini. Baik Bapak Ibu, ada dua surat pernyataan yang masuk kepada kami, yaitu surat pernyataan pindah agama, pindah keyakinan. Baik, saya akan bacakan yang pertama. Surat pernyataan pindah agama. Saya yang membuat pernyataan dewa ini. Nama Nikade Ari Yuliani. Tempat tanggal lahir Mengui 27 Juli 1989. Agama Hindu. Jenis kelamin perempuan. Suku bangsa Bali. Pekerjaan guru. Alamat Jalan Teleng, Banjar Ulun Uma Wedan, Gulingan. Dengan ini saya menyatakan atas keinginan diri sendiri semenjak membuat dan menandatangani surat pernyataan ini bahwa saya berpindah kepercayaan atau agama keyakinan dari kepercayaan atau agama terdahulu saya, yaitu Hindu, menjadi pindah kepercayaan agama atau keyakinan baru saya, yaitu Kristen. Dan selanjutnya saya siap masuk dalam keanggotaan jemaat GKPB Efrata Buduk. Demikian surat pernyataan pindah agama ini saya buat atas dasar keinginan sendiri tanpa ada unsur paksaan
maupun tekanan dari pihak manapun, serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mengui 6 April 2021 yang menyatakan Nikade Ari Yuliani tanda tangan bermeterai 10.000. Bagi saudari yang hadir saat ini, saya undang untuk bangkit berdiri biar diketahui oleh jemaat kita yang ada di rumah. Silakan berdiri dulu. Ya, ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, saudari selamat saudari Nikade untuk bergabung dalam jemaat GKPB Efrata Buduk. Silakan duduk kembali. Baik, yang kedua, surat pernyataan pindah agama yang kedua saya akan bacakan. Saya yang membuat pernyataan di bawah ini. Nama Linda Hasim, tempat tanggal lahir Malang, 12 Desember 1981. Agama Islam, jenis kelamin perempuan, suku bangsa Jawa, pekerjaan wirausaha, alamat Jalan Kubu Gunung 2 nomor 10 Dalung. Dengan ini saya menyatakan atas keinginan diri sendiri semenjak membuat dan menandatanganinya surat pernyataan ini bahwa saya berpindah kepercayaan atau agama atau keyakinan dari kepercayaan atau agama terdahulu saya yaitu Islam menjadi pindah kepercayaan atau agama keyakinan baru saya yaitu Kristen. Demikian surat pernyataan pindah agama ini saya buat atas dasar keinginan diri sendiri tanpa ada unsur paksaan maupun tekanan dari pihak manapun serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Yang menyatakan Linda Hasim bertanda tangan meterai 10.000. Bagi saudari yang Linda Hasim silakan berdiri biar dilihat oleh sidang jemaat yang ada di rumah. Inilah Bapak Ibu saudara kita yang bergabung dalam GKPB Efrata Buduk. Silakan duduk, terima kasih. Ya, demikian warta jemaat yang boleh saya sampaikan dalam minggu ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Sidang jemaat, mari kita menyatukan hati, kita bersyafaat. Kembali kami datang menghadap tahta-Mu yang kudus ya Tuhan Allah yang maha baik. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan, perhatian Tuhan bagi kami. Bahkan secara khusus ketika hari ini Tuhan memperhatikan pertumbuhan rohani kami dengan menyediakan air kehidupan dan memberikan kepada kami aliran-aliran air hidup melalui Roh Kudus-Mu. Biarlah ya Bapa, kami boleh hidup di dalam tuntunan Roh-Mu. Kami boleh senantiasa percaya dan setia akan Engkau. Di tengah kehausan kami oleh berbagai pergumulan di dunia ini, kami mau merespon undangan-Mu dan datang kepada Engkau untuk memohon pertolongan dan keselamatan. Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk persekutuan yang boleh kami rasakan bersama dengan seluruh orang percaya, khususnya bersama dengan jemaat-Mu Efrata, baik mereka yang beribadah dari gereja juga yang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan urapi penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu ya Bapa, sehingga persekutuan yang kami lakukan ini benar-benar menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa, kami berdoa untuk saudara kami yang di dalam kelemahan fisik. Kami berdoa untuk Bapak Bonogoro bersama istri dan Degus yang saat ini masih menjalani masa karantina di hotel. Tuhan, kami ada bersama dengan mereka. Kami juga turut merasakan apa yang mereka rasakan. Tuhan, kiranya tetap menghiburkan mereka, memberi pengharapan yang selalu baru. Tuhan, kuatkan mereka di dalam setiap proses yang harus mereka lewati dalam masa karantina ini. Tuhan juga jaga lindungi kesehatan mereka, supaya di dalam perlindungan kasih-Mu mereka boleh sembuh dengan sempurna dan menyelesaikan proses karantina dengan baik. Bapa di surga, kami juga bersama dengan saudara-saudara kami yang haus untuk kesembuhan, saudara-saudara kami yang dalam masa pemulihan. Bapak Made Armante, Bapak Arsalius, Bapak Gede Puriatne, Opa Marcel, Opa Justin,
Juga untuk kakek Nia yang sudah boleh pulang dari rumah sakit dan dalam proses pemulihan. Bapa di surga, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan saudara-saudara kami ini. Kami yakin Bapa tidak ada yang mustahil bagi Engkau, bahwa tidak ada satu penyakit apapun yang dapat berkuasa atas kami tanpa seizin-Mu. Tuhan, kiranya jamah mereka, Tuhan kuatkan iman percaya mereka, beri selalu pengharapan yang baru, bahwa Tuhan selalu ada dalam setiap keadaan yang mereka rasakan. Bapa, saat ini kami masih berada di dalam situasi pandemi COVID-19. Kami mohon Tuhan, Engkau sendiri yang melawat kami, menolong kami di dalam menghadapi berbagai kesusahan. Bahkan Tuhan kiranya berkenan memberi kami kelegaan ketika anak-anak kami harus bergumul dengan pendidikan mereka yang sementara harus dilakukan dari rumah. Anak-anak kami, para pemuda-pemudi yang bergumul di dalam pasangan hidup dan pergaulan mereka. Juga para orang tua di dalam tanggung jawab di keluarga, juga di masyarakat. Warga senior di dalam kondisi fisik mereka dan juga di dalam perjuangan-perjuangan yang lain. Bapa, kami mohon Engkau memberi kelegaan pada setiap kami di dalam pergumulan kami masing-masing. Sementara dalam kami berjuang untuk bisa sehat, kami pun berjuang untuk bisa meningkatkan perekonomian kami di keluarga masing-masing, juga jemaat secara umum. Kami mohon ya Bapa, Engkau turut hadir. Kami yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun berat yang kami jalani, Engkau pun ada bersama dengan kami. Bapa di surga, saat ini juga kami menyerahkan kedua saudara-saudara kami yang hari ini telah menyatakan pernyataan mereka untuk mengikut Engkau. Di dalam proses pelajaran katekisasi, Tuhan juga kiranya menolong mengaruniakan hikmat-Mu. Di dalam tuntunan Roh Kudus, mereka boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terlebih lagi mereka boleh menyerahkan kehidupan mereka sepenuhnya di dalam tangan dan kekuasaan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk berbagai pergumulan-pergumulan jemaat yang Tuhan izinkan terjadi. Engkau yang lebih mengerti keadaan kami. Engkau berkenan hadir untuk menolong kami di dalam segala keadaan. Juga kami turut bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Iputu Daniel Agaton, Imade Samuel Untung Prasetya, Rehuel Belvano Immanuel Subnafeu, Nimade Vera Perdiani, Putu Irmayanti Kristi, Made Widianto, Igusti Made Manurimba, Jimmy Julius Miharja, Yosua Firkan Arsnanda Tupamau, Putu Febi Angelica, Imade Andika Putra, Niluh Gede Artini, Kadek Meisi Terisiana, Niketut Sri Astiti, dan Niputu Susianti. Jika saudara-saudara kami yang lain juga ada yang berulang tahun pernikahan dalam pekan ini Bapa, kami mohon juga Tuhan melengkapi rasa syukur mereka dengan segala berkat yang berkecukupan, dan ajar mereka untuk boleh mempersembahkan kehidupan mereka sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Bapa di surga, hari ini kami juga berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan dengan penuh kesetiaan. Hamba-Mu para majelis, pengurus di kategorial dan bidang, pemandu pujian, pemain musik, tim live streaming, juga soundmind, setiap pendoa-pendoa yang dengan tekun mendoakan setiap persekutuan. Tuhan kiranya Engkau menolong dan memberkati mereka, sehingga di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan tidaklah sia-sia, tetapi sungguh menjadi berkat dan menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa, kami berdoa untuk pelayanan kami di dalam masa bulan misi ini. Tuhan kiranya Engkau menyertai dan memberkati. Lebih-lebih kami berdoa untuk perayaan Pentakosta minggu depan yang juga akan dibarengi dengan pelaksanaan baptisan dewasa. Tuhan juga kiranya berkenan hadir, melingkupi kami semua bahkan seluruh umat-Mu, sehingga perayaan yang kami lakukan bukan hanya sebuah seremoni, tetapi betul-betul kami merasakan kehadiran Roh-Mu yang kudus. Kami berdoa untuk gereja Tuhan, untuk setiap orang percaya yang juga hari ini bergabung bersama dengan kami di dalam ibadah minggu dari berbagai tempat. Tuhan kiranya menjamah setiap hati mereka, sehingga berkat damai sejahtera Tuhan melimpah-limpah atas kehidupan mereka. Gereja-Mu, gereja Kristen Protestan di Bali juga kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Hamba-hamba-Mu yang Tuhan pilih untuk melayani, urapi, berkati, sehingga setiap pelayanan yang dilakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, para pemimpin-pemimpin kami dari pusat hingga daerah. Tuhan penuhi mereka dengan roh hikmat. Tuhan pulihkan keadaan negeri kami, bahkan keadaan dunia ini Bapa. Dan setiap upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, biarlah Tuhan semua yang tolong sertai,
sehingga boleh menjadi upaya yang baik yang memang bersumber dari Engkau untuk memulihkan keadaan kami. Inilah segala doa permohonan dan syukur kami ya Bapa. Banyak hal yang masih rindu kami sampaikan, tapi Tuhan lebih mengerti keadaan kami. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberi persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita karena Tuhan terlebih dahulu telah memberkati kita dalam berbagai usaha dan pekerjaan kita. Tapi sebelumnya dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari kita memberi persembahan dengan sambil menaikkan pujian dari NKB 100 ayat pertama dan ayat selanjutnya. Sidang jemaat saya undang untuk berdiri. Mari kita bawa persembahan dalam doa. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sapa Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang senantiasa memperhatikan dan Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Kami membawa ke hadapan-Mu ucapan syukur kami karena Engkau telah memberkati dan memelihara kehidupan kami. Bapa, apa yang kami mampu persembahkan kiranya berkenan kepadamu. Engkau memberkati dan menguduskannya, sehingga persembahan kami boleh kami gunakan untuk memuliakan nama-Mu. Selanjutnya Bapa, berikanlah kami hikmat untuk kami dapat mengelola setiap berkat-berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Inilah doa syukur dan permohonan kami ya Bapa. Semuanya ini kami naikkan kepadamu di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sidang jemaat, kita akan menutup ibadah kita dengan menaikkan
Kidung Jemaat 426 ayat 1 sebelum doa berkat dan ayat 4 setelah doa berkat. Kita harus membawa berita. Saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupan kita masing-masing, di dalam aliran-aliran air kehidupan yang dari Kristus. Dan sekarang arahkanlah hati untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, hari ini kekal selama-lamanya. Amin.